Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat hingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Kepala SMA Islam Terpadu Al-Makkah Ibu Sri Hartati MPD yang tidak bisa hadir membersamai kita pada pagi hari ini. Kita doakan semoga beliau cepat pulih dan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang terhormat yang kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Makkah Bapak Ridwan Hashim. Yang terhormat pengajar praktik calon guru penggerak Ibu Erika Ambarita SPDMM. Selamat datang dan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di sekolah kami. Dan yang terhormat pula Ibu Bapak Dewan Guru yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang saya sayangi anak-anak sekalian. Baiklah, saya sebagai MC pada pagi hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Makkah. Ketiga, doa. Keempat, ada sambutan. Lalu ada pemaparan visi dan prakasa perubahan sekolah. Kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Dan ada penguatan. Yang terakhir akan ada penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara selanjutnya doa. Doa yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Nuryadin Ibnu Sarbani. Padanya dipersilakan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Makkah kepada seluruh peserta di Mohon Terbagi. Maria
sekalian serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan, saya mewakili dari Kepala Sekolah Ibu Sri Hartati, Ibu. Memang beliau sedang sakit dari hari Selasa itu beliau sakit, ya Selasa, Rabu, kami ternyata masih belum ini. Ya kita mohon doanya mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Saya mewakili beliau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Erika. Pertama, kemudian saya juga ingin mengucapkan mohon bantuan dan bimbingannya Ibu dalam sekolah kami. Memang sekolah kami ini sekolah penggerak baru tahun ini, ya, dan Pak Wahidin ini guru yang pertama, ya. Kemudian nanti insya Allah ada lagi nanti Ibu Ernik yang menyusul. Iya, sudah lulus Ibu, ya, masuk. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti semuanya bisa jadi guru penggerak. Kemudian juga mohon maaf Ibu kalau misalnya dari segi hidangan tempat kurang berkenan di hati Ibu Erika. Itu saja dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan Hashim. Selanjutnya acara inti pada pagi hari ini yaitu pemaparan visi misi dan prakasa dan sekolah. Karena itu saya akan sampaikan kepada Ibu moderator kita, Ibu Erika, pada Ibu Erika. Baik. Oke, saya beri di sini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Yang terhormat yang mewakili kepala sekolah dan tim manajemen SMA Negeri SMA IT Al-Maka, ya, mindsetnya belum bergeser. Kemudian yang saya sayangi peserta didik, ya, yang luar biasa, cakep banget, rapi, ya, saya senang ya, yang seger-seger tuh saya senang banget ya. Terus seragam yang kompak, dan pastinya ini semua adalah prakarsa yang digerakkan oleh calon guru penggerak saya, Bapak Hoirudin. Ya, beliau ini sangat luar biasa memotivasi antar CGP yang lain, memberikan inspirasi antar CGP yang lain, dan di dalam grup itu saya melihatnya sesuatu yang wajib muncul di permukaan untuk bisa membantu khususnya internal di sekolah Al-Maka untuk bisa lebih progres dan secara umum membangun
kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Ya, beliau ini saya ikuti mulai dari pertama sampai sekarang, bisa lah di atas 8 skornya ya. Semakin ke depan, semakin berjuang untuk titik final di penghujung mungkin bulan Desember. Tidak ada kata yang lama atau cepat, katanya sudah selesai. Mengawalinya itu terasa berat, tapi ketika tiba di akhir, seperti baru mulai. Begitu juga saya beberapa bulan lalu datang ke sini, berjumpa dengan ibu kepala sekolah, seperti baru kemarin. Saya datang, ternyata sudah beberapa hari yang lalu. Bahkan bahasanya adalah bulan. Ya, saya sangat bangga sekali bisa berada di antara Bapak Ibu, mendampingi calon guru penggerak saya, yang semoga kita ke depan dan beberapa guru yang di sini yang sudah lulus, ya, nanti akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih greget lagi. Tidak bisa tidur, selalu terbayang akan tugas, ya. Semuanya itu adalah simpati, empati, prakarsa kita ingin memajukan pendidikan. Jangan hanya teori, saya suka pendidikan, saya suka mengajar, saya suka belajar. Tetapi untuk mau capek belajar, untuk mau capek bergerak, tidak suka. Kita putar semuanya itu. Menjadi seorang penggerak, menjadi seorang motivator, menjadi seorang yang konsisten di dalam pendidikan. Saya rasa itu saja, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Selamat berpresentasi Bapak Horidin. Saya yakin motivasi hari ini akan memberikan pencerahan untuk kemajuan sekolah Al-Makkah. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, biasa. Oke, kita sepakati ya. Selamat pagi, luar biasa. Oke ya, biar lebih elegan di ruangan ini. Selamat pagi. Luar biasa. Tangan buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya hormati Ibu Erika Barita SPDMM selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 5 DKI Jakarta. Yang kami hormati Ibu Kuryani MPD dan juga Ibu Hani MM selaku Dewan Litbang. Yang kami hormati Bapak Ridwan Hasim SPDI selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMA ITE Al-Makkah serta anak-anak sekalian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin, terima kasih telah datang dalam memenuhi undangan kami, yaitu kita akan mengupas tuntas mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah, terutama di sekolah kita itu SMA Islam Terpadu Al-Makkah. Kegiatan kita hari ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, ya. Hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi di antara kita semua mengenai visi misi sekolah kita, lalu apa yang akan kita capai di dalamnya. Baik Bapak Ibu, sebelum dan juga anak sekalian, sebelum kita ke sana, izinkan saya untuk menampilkan salah satu puisi, ya, puisi yang dibuat, yang dibacakan juga oleh salah satu rekan, ya, puisinya. Baik, Bapak Ibu bisa diperhatikan kira-kira apa yang Bapak Ibu dan teman sekalian dapat. Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Nelayan, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nelayan itu. Aku mendengar
lagi persoalan yang berdekatan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar menyanyi di pohon itu angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar. Tadi, apa makna yang dapat Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian dapatkan? Boleh acungkan tangan. Iya, silakan Miss Kurni. Menurut saya dari puisi yang tadi disampaikan, Indonesia adalah keanekaragaman suku, budaya, lagu, dan adat istiadat yang bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Itu saja, Pak. Oke, baik Miss Kurni, terima kasih. Jadi gambaran tentang Indonesia adalah sesuatu keragaman budaya, tidak hanya satu atau dua. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Miss Kurni. Ada lagi Bapak Ibu. Berarti kalau yang tadi disampaikan oleh Bung Karno lewat puisi yang tertulis tadi, berarti ada sesuatu hal yang mau dicapai oleh Bung Karno. Ada tujuan tertentu, ada cita-cita yang ingin diharapkan oleh Bung Karno. Cita-cita, tujuan, harapan itu nanti akan mengacu kepada visi. Jadi harapannya bagaimana Bung Karno menggambarkan Indonesia nanti setelah merdeka itu tidak hanya milik suku Betawi, tidak hanya milik suku Jawa, tidak hanya milik suku dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, tapi mencakup semua. Ketika saya pergi ke satu daerah yang masih wilayah Indonesia, itu adalah Indonesia. Sama pun di sini Bapak Ibu. Ketika kita menyusun suatu rangka atau visi yang mau kita sampaikan, visi itu haruslah merujuk kepada seluruh komponen yang ada, baik di sekolah ini maupun di LPI Al-Makar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengupas tuntas mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Perkenalkan, saya Hoirudin, CGP Angkatan 5, Provinsi DKI Jakarta. Salam dan bahagia. Nah, ini salah satu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Erika Ambarita, SPDMM, yang sangat luar biasa membimbing saya mulai dari awal sampai detik ini, dan mudah-mudahan Ibu tidak pernah bosan menasihati saya, memberikan motivasi dan sebagainya. Dan ini salah satu fasilitator di calon guru penggerak Angkatan 5, yaitu Bapak Didik Subianto MPD. Beliau berasal dari daerah Lampung yang membina kami di wilayah DKI Jakarta. Bapak Ibu, ini mengenai visi sekolah kita yang saya ambil dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada di SMA ITE Al-Makar. Silakan Bapak Ibu hayati, Bapak Ibu cermati. Visi sekolah SMA ITE Al-Makar adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, kolaboratif, kompetitif, dan juga kreatif. Kira-kira apakah ini sudah mengacu dari segala visi yang dimaksud tadi, atau hanya sekedar tulisan yang disampaikan di dalamnya? Yang kedua, ini adalah misi dari sekolah kita. Yang ada yaitu yang pertama, membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk peserta didik berbudi pekerti luhur, mulia, santun, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengoptimalkan kolaborasi yang baik dan mampu mengembangkan pembelajaran inovatif, aktif dengan mendaya gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan. Selanjutnya, melaksanakan pelatihan keterampilan. Dan yang terakhir, tertanamnya nilai-nilai karakter bangsa, kewirausahaan, ekonomi kreatif. Ini gambaran yang sudah saya ambil dari kurikulum satuan pendidikan yang ada di SMA ITE Al-Makar. Nanti kita akan kupas tuntas apakah ini masuk ke dalamnya. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekarang berandai-andai dan juga siswa-siswi, kira-kira
apakah visi ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Visi yang tadi sudah tertuang, apakah sudah masuk ke dalam apa yang kita mau dari murid kita? Lalu yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di SMA Italmaka dengan murid-murid di sekolah lain? Mohon jadi bahan perhatiannya sebagai pertanyaan pembuka untuk di kegiatan pagi ini. Sekarang saya mau beranjak Bapak Ibu berandai-andai, kira-kira Bapak Ibu memimpikan murid-murid di sekolah kita itu seperti apa? Oke, tolong dipikirkan. Nanti saya ingin coba menggali lebih tahu kira-kira bayangan dari mimpi Bapak Ibu tentang murid-murid itu seperti apa. Oke, boleh saya mendengar dari Pak Ridwan kira-kira impian menurut Pak Ridwan itu murid-murid yang Pak Ridwan impikan? Saya memang dasarnya basicnya dulu di pesantren. Oke, jadi bagi saya itu dan kita di sini Islam terpadu. Saya harapkan sih yang pertama, nah kita tuh punya akhlak yang baik, kemudian mereka tentunya bisa tidak mengurangi kreativitas mereka, inovatif dalam perkembangan zaman saat ini. Mereka bisa untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang notabene mungkin sekolah-sekolah Kristen dan lain sebagainya, mereka bisa bersaing. Jadi agama tidak membuat mereka tuh lemah dalam hal tersebut. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Ridwan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah, silakan Bapak Ibu berimajinasi di dalam bayangan Ibu, kira-kira saya percaya bahwa murid adalah apa? Siapa? Seperti apa? Boleh nanti diungkapkan. Boleh juga, nggak apa-apa, disampaikan saja. Kira-kira kamu percaya murid itu apa sih, siapa sih, bagaimana sih? Boleh, silakan siapa yang mau mencoba. Menurut saya murid itu suatu saat murid itu akan menjadi masa depan buat negara. Oke, luar biasa. Murid itu nanti di masa depan akan menjadi pengganti kita ya. Jadi sebagai aset ya, perubahan nanti. Atau agen perubahan, suatu nanti akan berubah menjadi sesuatu apa yang diharapkan. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Mungkin satu lagi dari Bapak Ibu, boleh ya menyampaikan kira-kira Bapak Ibu berpandangan bahwa murid itu seperti apa sih? Murid itu apa? Ada yang mau mencoba? Miss Kurni mungkin mau coba lagi? Boleh yang lain dulu. Oke, boleh lain. Yang lulus mana yang lulus kemarin tuh? Yang lulus sebetulnya sedang ini Bu, Oh, nggak hadir. menyiapkan proyek ada. Semua sedang menyiapkan proyek buat besok. Gitu. Oh, I see. Siap. Sosok pribadi yang bisa dibentuk, berubah atau mengubah dirinya sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu penting sekali membentuk lingkungan yang baik agar menjadi pribadi yang baik. Oke, baik sekali. Itu utama Bunda yang tanggung jawab luar biasa ya. Oke, ini saya hapus dulu. Merdeka dalam berpikir. Oke, luar biasa yang memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan bertanggung jawab. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau dari Bu Ain, kira-kira apa? Sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid. Oke, karakter dan potensi diri. Wow, keren-keren ya. Ini sudah mulai terbentuk ya karakter dan potensi diri. Ternyata Bu Erika, sahabat-sahabat teman-teman guru di sini luar biasa membayangkan, mengutamakan
ternyata ada ya kalau kita berkolaborasi, mungkin saya yakin sekolah bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan, termasuk di dalamnya sekolah penggerak bagaimana nanti menciptakan murid-murid yang bisa berkarakter, pembelajaran yang merdeka, serta menemukan potensi diri. Luar biasa ternyata ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh dari murid mungkin. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa sih yang kamu pahami, kira-kira ada nggak yang kamu mau ucapkan? Pakai sini. Mana? Oke, luar biasa bahwa saya sadar sebagai seorang murid harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Wah, luar biasa, keren, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Kita dan seluruh warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, adakah yang mau memberikan masukan, tanggapan, kira-kira kita dan seluruh warga yang ada di sekolah, yang ada di alma mater, yakin untuk iya Bunda. Yakin bisa berubah menuju yang lebih baik. Oke, yakin bisa berubah menuju yang lebih baik. Kita aminkan ya. Amin. Oke, luar biasa sekali. Keren. Oke. Oh ternyata masih ada. Oke, satu lagi ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, kira-kira Bapak Ibu coba lengkapi kalimat ini. Saya dan juga guru-guru atau rekan sejawat saya di sekolah paham bahwa misalkan murid itu apa atau sistem pendidikannya apa, boleh dipersilakan Bapak Ibu. Oke, baik, silakan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita untuk mewujudkan merdeka belajar, kemudian guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Oke, luar biasa teman-teman buat kita ini. Jadi seorang guru itu harus mampu bergerak, tergerak, dan bisa menggerakkan komponen yang luar biasa. Ini murid saya kedepannya beriman, memiliki iman, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, cinta akan tanah air, kreatif, inovatif, bernalar kritis, berkolaborasi, dan peduli terhadap lingkungan serta budaya. Ini bayangan saya tentang murid saya yang akan saya ajarkan. Mungkin nanti dia akan menjadi beberapa tahun ke depan apa yang saya inginkan. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid-murid adalah manusia yang memiliki keunikan dan kodratnya masing-masing. Jadi setiap murid tidak bisa kita pukul samakan. Tidak bisa kita mengharapkan mereka sesuai dengan yang kita mau. Tapi saya di sini percaya bahwa setiap murid-murid itu semuanya unggul. Tidak ada murid yang lemah, tidak ada murid yang tidak pandai. Tinggal bagaimana kita mengelola, menebalkan. Seperti sebuah pena, murid itu sudah ada garis tulisannya. Tugas kita adalah bagaimana menebalkan mereka supaya tergali potensi di dalamnya. Ini saya percaya akan ini. Lalu selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan kepentingan perkembangan murid dalam pembelajaran. Bagaimana murid-murid yang saya ajarkan nanti bisa berkembang di dalam kegiatan pembelajaran kita, tentunya pembelajaran yang berpusat pada murid. Memiliki kedisiplinan tadi, tanpa harus kita suruh, ada kesadaran dari dirinya, terbentuk budaya positif, sehingga mampu tadi mengikuti aturan yang ada, berjiwa memiliki kreativitas tinggi, nilai dan peran sebagai guru, yaitu guru
kamu jadi ini, saya ingin kamu jadi polisi. Tidak seperti itu, tapi kita mengarahkan, menuntut sehingga mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu sesuai dengan tujuannya, maka visi itu harus sejalan dengan tujuan di atas. Artinya penyusunan visi, guru penggerak harus berfokus pada murid. Jadi di dalam penyusunan visi nanti kita utamakan, kita dasarkan pada sesuatu yang berpusat pada murid. Kira-kira apa minat, bakat, kreativitas yang dimiliki murid harus tercantum di dalam visi itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa nilai tentang guru penggerak. Yang pertama, bagaimana nilai berpihak pada murid. Yang kedua, nilai mandiri. Ketiga, reflektif. Ketiga, nilai kolaboratif. Dan yang terakhir adalah inovatif. Dari nilai selanjutnya ke peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, yang terakhir menggerakkan komunitas praktis. Nah, profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak sembarangan menyusun visi. Misalkan kita menulis, saya punya ide ini, menggambarkan tanpa memperhatikan komponen-komponen yang ada. Misalkan komponen bagaimana bisa berpusat pada murid, bagaimana alur bagian. Apabila guru penggerak maupun siapapun memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visi. Tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Jadi diharapkan nanti ketika kita menyusun visi, kita bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, setelah pendekatan ini, alurnya adalah melalui model bagian, yaitu akronim dari 5 tahapan dalam proses pendekatan inquiry apresiatif. Oke. Ini misalkan saya menuliskan visi saya sebagai guru penggerak, misalkan terwujudnya atau mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, melalui merdeka belajar. Setelah kita dapatkan ini, maka kita harus membuat prakarsa perubahan. Kira-kira dari komponen ini mana yang mau kita titik beratkan? Misalkan saya mau mengambil nanti di bernalar kritis. Lalu nanti kita akan masukkan ke alur bagiannya. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu buat pertanyaan utama. Kira-kira pertama misalkan tadi Pak Ridwan ingin menentukan murid yang memiliki akhlak yang baik. Kira-kira murid yang berakhlak itu seperti apa? Nanti bisa dijabarkan. Lalu ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur eksekusi. Inilah tahapan atau alur bagian yang ditawarkan di dalam penyusunan prakarsa perubahan. Oke, yang pertama Bapak Ibu, ada pertanyaan utama. Saya tadi mengambilnya misalkan bernalar kritis. Kira-kira bagaimana mengembangkan pelajaran biologi yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis? Nah, ini banyak kita tinggal mudah. Ya, misalkan di sini saya menawarkan, ketika anak dituntut untuk berpikir kritis, maka pertama saya melakukan tindakan yaitu merancang RPP dan media pembelajaran yang terintegrasi dengan kemampuan bernalar kritis. Misalkan saya memakai modelnya PBL, Problem Based Learning atau Project Based Learning, misalkan. Lalu setelah modelnya tercapai, di kegiatan itu ternyata ada kegiatan praktikum yang dilakukan. Lalu anak-anak bisa mengumpulkan berbagai bentuk baik portofolio, seperti misalkan poster, peta konsep, dan lain-lain. Jadi di dalam model pembelajaran yang saya tawarkan, itu nanti anak-anak mampu bernalar kritis. Kira-kira virus itu apa ya? Jadi kita tidak dominan Bapak Ibu. Kita tidak langsung memberikan, oke, anak-anak hari ini kita belajar virus itu adalah makhluk kecil kayak gini, berat, kita nyata. Tidak seperti itu. Jadi paradigmanya langsung kita ubah. Bagaimana pembelajaran yang bernalar kritis itu kita angkat? Salah satunya tawarannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang dapat mengangkat kreativitas, kritis, daya nalar dari siswa itu sendiri.
Ini salah satu contoh. Nanti ketika misalnya Pak Ridwan ingin menentukan muridnya yang memiliki akhlak yang mulia, kira-kira untuk pertanyaan awalnya apa namanya? Oke. Selanjutnya, tahapan dari berikutnya adalah setelah membuat pertanyaan lalu ambil pelajaran. Misalkan saya pertanyaan adalah kegiatan apa yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis selama pembelajaran biologi. Misalkan di sini tadi setelah dijabarkan model, tindakannya adalah menerapkan model yang mampu mengangkat kemampuan nalar kritis siswa. Contohnya misalkan problem based learning, project based learning, pembelajaran host dan sebagainya. Siapa saja yang berperan dalam menerapkan kemampuan bernalar kritis? Bisa saja misalkan orang tua, sekolah, guru, dan murid itu sendiri. Ya, jadi semua komponen di dalamnya bisa kita libatkan. Ya, bukan berarti misalkan saya paham ekonomi, nah saya tidak butuh dengan orang lain misalnya. Tidak seperti itu. Kita bisa melibatkan. Misalkan dari segi ekonomi kita bisa bertanya bahwa guru PAI misalkan, kira-kira ekonomi syariah itu seperti apa misalkan? Ekonomi yang baik itu dalam sistem misalnya perbankan seperti apa? Itu bisa kita kita punya kekuatan di sana, kekuatan Islamnya yang harus kita angkat. Ya, kita punya karakter. Kita sudah punya brandingnya Bu, ininya sekolah keren rasa pesantren. Nah, itu bisa jadi titik ya. Kekuatan dari alma mater itu sendiri itu sangat luar biasa sekali. Lalu selanjutnya setelah diambil pelajaran gali mimpi Bapak Ibu, yaitu pertanyaannya misalkan murid bersemangat menyampaikan ide, pendapat, gagasan. Jadi saya bermimpi setelah saya buat pertanyaan terus saya bermimpi murid saya nanti akan punya ide sesuatu gagasan di dalam pembelajaran saya. Lalu tindakannya apa? Kita bisa ciptakan suasana yang bisa mempengaruhi mereka agar ide, gagasan, pendapatnya bisa keluar. Misalkan tadi ya dengan model problem atau dengan permainan game yang tidak hanya ceramah, misalkan itu nanti bisa membuat ide itu tidak keluar. Jadi kita gali, murid-murid kita itu kreatif semua, ya, memiliki daya nalar yang sangat luar biasa. Apa yang dirasakan murid ketika mampu menyelesaikan pemikiran di kelas, ya. Lalu bagaimana perasaan guru melihat muridnya aktif ketika pembelajaran biologi. Nah, itu ya. Jadi kalau ini sudah mimpinya sudah digali, selanjutnya adalah jabarkan rencananya Bapak Ibu. Ya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran biologi dapat meningkatkan kemampuan bernalar? Kita jabarkan kegiatan kita. Oke, selanjutnya yang itu atur eksekusi. Ya, kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, apa saja indikator keberhasilannya, bagaimana cara mengevaluasinya. Sama ketika menyusun visi misalkan. Siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan tersebut? Kapan kita mau aturnya? Apa saja sih indikator keberhasilan ketika kita membuat visi yang bisa mengangkat pada murid itu sendiri? Ya. Terus siapa saja yang memonitoring? Misalkan ada pengawas, kepala sekolah dan sebagainya atau litbang nanti bisa kita gabungkan di dalamnya. Ya. Misalkan tadi ada kepala sekolah memonitoring, ada pengawas misalkan dan sebagainya. Guru pun memberikan masukan terkait pembelajaran yang sudah digunakan. Ya Bapak Ibu, itulah beberapa alur bagian yang sudah ditawarkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu ketika kita bisa menggali atau membuat visi tentang sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sekarang mungkin saya tawarkan kita kegiatan diskusi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kan? Atau sudah punya gambar kira-kira visi sekolah kita mau seperti apa? Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin mengutarakan sesuatu. Dipersilakan Bapak Ibu. Pak Ridwan? Saya mau bertanya nih Pak. Iya boleh Pak, silakan. Untuk menentukan visi sekolah ini apa butuh dari murid juga komite atau yang sekolah dengan siswa? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Dalam menentukan visi itu, apakah kita harus melibatkan orang tua atau komponen lain? Sebaiknya iya. Misalkan ketika Bapak Ibu ingin menyusun selain dari kepala sekolah dan lainnya, bisa kita libatkan stakeholder yang ada. Misalkan tadi dari orang tua perwakilan mungkin komite kita ajak.
Nanti apa? Agar mereka memiliki rasa kepuasan ketika pendapatnya masuk ke dalamnya. Jadi lebih baik begitu. Lebih baik kita berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah dalam menentukan visi sekolah tersebut. Gitu, Pak Ridwan. Oke. Terima kasih Pak Ridwan. Kalau saya dari yang sudah dipaparkan, bagaimana kita bisa mengkombinasikan, memasukkan profil pelajar Pancasila tadi, saya menawarkan misalkan visi sekolahnya itu terwujudnya murid, misalkan saya sudah menuliskan di sini, terwujudnya murid yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila serta berwawasan global. Itu mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan beberapa komponen di dalamnya. Karena kemarin juga Bu Erika ketika ada pendampingan kemarin banget gitu sama Pak Lis, memang dari visi kita belum menjurus ke sana. Karena kan di tuntutan Bapak Ibu di sekolah penggerak itu ada instrumennya terbaru di sekolah penggerak, harus mencantumkan isi atau makna dari profil pelajar Pancasila. Nah, di visi yang tadi yang awal saya tawarkan tadi dilihat, itu belum terlihat di sana gitu. Jadi diharapkan nanti setelah Bapak Ibu memahami ini bisa kita buat gabungkan ide-ide yang ada dengan merujuk pada tadi yang sudah dijabarkan. Nanti hasil akhirnya bisa kita ketok seperti oh ternyata seperti ini. Itu Bapak. Jadi sebagai seorang CBP terhadap sekolah penggerak. Yang kedua, teknisnya bagaimana untuk bisa akhirnya ketok palu tadi dalam event apa, berapa lama dan kapan waktu yang bisa tercetus keputusan konsensus terhadap visi. Dan yang ketiga adalah misi atau strategi seperti apa yang konkret yang semuanya adalah bermuara kepada profil Pancasila dan berpusat kepada peserta didik. Misinya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Bisa dikomunikasikan dalam presentasi hari ini sehingga ada respon atau ide daripada pendengar atau yang hadir di sini dan akhirnya merupakan sesuatu yang bisa dibawa nanti kepada sekolah melalui kepala sekolah. Hasil daripada presentasi ini. Jadi aktualisasi bukti konkret itu kita bisa tuliskan nanti finalisasi atau konklusinya di dalam tabel di bawahnya sebagai konklusi daripada visi yang sudah dipionirkan oleh CGP, visi yang sudah ada di dalam sekolah, kapan akan dikonsensuskan, kapan akan diadakan berapa tahun sekali, jadi jelas seperti itu. Boleh dilanjutkan. Oke, siap. Baik Ibu, terima kasih. Santai aja ya. Iya, santai aja. Kalau ada minuman boleh diminum. Benar ya. Atau puasa semua ini. Saya suka meminum soalnya. Hari Kamis kan? Iya betul. Hari Kamis ya. Sekolah kalian merasa pesantren. Nah, ITL maka ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Erika atas arahannya. Baik Bapak Ibu, seperti tadi arahan dari Bu Erika, hari ini kita pertajam lagi diskusi kita, pertama mengenai visi yang sudah tadi dijabarkan. Kira-kira mungkin dari Bapak Ibu atau anak-anak sekalian punya ide tentang sekolah kita, monggo untuk diberikan masukan. Nanti kita akan include di dalam beberapa pertanyaan sudah terbentuk. Nah, ini Pak, ini kan dalam bentuk PPT. Ya. Nah, Bapak buat di dalam Google Slide-nya Pak, Google Slide. Nah, ambil di yang 8 titik dari web itu Google Slide. Nanti open share, kasih linknya ke sini, semua boleh isi nanti di situ. Jadi kita kolaboratif aktif. Enggak merupakan Pak CGP menulis saja enggak. Jadi langsung tertulis. Buka Google Slide, biar saya ajarin langsung ya bagaimana pembelajaran kolaboratif di kelas. Ya. Dari yang titik 8, oke, good. Di sini ada Google Slide, oke, klik.
lalu yang di situ tanda plusnya. Nah, oke, bikin judulnya dulu Pak di pojok, apa visi ya? Iya. Perencanaan visi dan misi IT Almaka. Ya. Nah, jadi ini merupakan bukti konkret kita ada produk yang nanti kita bisa offer kepada kepala sekolah. Gitu. Oke, baik. Lalu Bapak bagikan, nanti diperpakai gampang, dibagikan. Nah, semuanya ini animal detik, lalu editor. Oke, saling selesai. Sharekan kepada yang ada di sini. Istilah bisa dibuka. Di grup apa Pak ini? Ada di grup. Oke. Wah, ya. Iya, Di grup apa? Yang anak-anak bisa, Bapak Ibu bisa langsung ketik. Ah, gitu interaktifnya keren gitu Pak. Ini presentasi dari semua CGP yang saya datangin, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Boleh silakan ambil handphone ya. Ini presentasi terbaik. Ya. Sehingga saya mau membantu untuk kita bisa punya produk dari presentasi ini. Ada refleksi ya, saya akan kirimkan ke grup ya, baik grup guru dan juga murid. Mohon nanti disiapkan, bisa lewat handphone maupun laptop. Bapak Ibu bisa menuliskan link tentang refleksi, itu saya menggunakan Padlet, nanti akan saya kirimkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.